Belum ada yang jelas di sini. Makanya siapa nabi palsu menurut Yesus? Gitu. Di sini siapa ahli Taurat ini? Gitu loh. Makanya fokus kepada ayat, siapa ahli Taurat ini? Siapa orang Farisi ini? Siapa orang munafik ini? Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Fokus kepada ayat, gitu loh. Jangan kemana-mana, lurus. Oke. Gitu. Silakan. Ya, kalau di sini, kalau pihak Kristenan itu menuduhkan kepada Nabi Muhammad nggak menyandang predikat itu. Tetapi kan tidak menyeberangi lautan, tidak menyeberangi lautan dia. Ya. Nah, sekarang siapa ini? Di mana itu Yesus mengatakan bahwa Nabi itu palsu? Supaya ada dalilnya dulu. Mana dalilnya? Bang Nikolas, yang dibacakan tadi di mana tadi, Bang? Yesus mengatakan Matius 7. Yang mana? Nah. Nabi palsu ya Matius 7. 18. Ya, berapa? 18. Coba buka Matius 7 dulu, ya. Buka dulu di situ. Ayat 18. Buka. Ya, dari 15 aja baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah mereka memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin ya pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukankah bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, di sini kan jadi pertanyaan. Gitu loh, Bang. Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Oke. Yang mengadakan mujizat. Ya. Lalu, di sini di Matius 23, jangan oke dulu, Bang. Di Matius 23, Yesus mengecam, celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ketika ia sudah bertobat, kau jadikan dia orang neraka. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu menurut Yesus yang dikecam Yesus di Matius 23, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ahli-ahli Taurat dan orang munafik? Silakan. Ya, kalau menurut saya kan tidak ada. Karena begini, dalilnya begini. Begini Bang Kevin, izin sebentar. Kenapa saya berani menyatakan Paulus tokohnya? Karena dia datang kepada murid. Paulus bukan Yesus nabi. Bukan dari golonganmu, tapi iya nggak apa-apa. Ini buahnya ini. Jadi dia datang kepada murid, mengaku begini. sebagai domba. Ya sebentar. Ini kan ditujukan kepada Kristen. Kenapa domba. Islam yang jawab? Di dalam konteks abangku. Diperbaiki dulu lah. Silakan kalian yang jawab, aku diam. Saudara Sapu Jagat ini dipahami dulu tukang asal bunyi. Kalau Paulus bahasa itu bukan amburadul, nabi, pertanyaan tidak terkonsep. Karena di dalam Alkitab nabi terakhir di dalam Alkitab itu Yohanes Pembaptis, dan itu nabi terakhir. Di luar dari Nabi Yohanes itu semuanya palsu. Itu sudah tertulis begitu. Jadi Rasul Paulus itu disebut rasul. Rasul itu seperti saya, penginjil jalanan ini, pemberita firman kebenaran. Itu yang disebut rasul. Begitu. Coba Pak Jody izin. Guru pengajar ya gitu Bang Jody ya. Ya, Pak Jody coba tolong dibacakan Kisah Para Rasul 13 nomor 1, silakan.
Ya, Saya hanya membantu. begini, kita jawab satu-satu ya. Saya jawab tadi yang sudah dibaca itu kita sudah baca, dan saya kalau bisa saya jawab satu terus pindah satu karena itu 3 pertanyaan yang Anda tanyakan semua. Yang Anda baca itu 3 pertanyaan itu. Ketua ayat itu punya jawaban sendiri. Seperti apa? Izin dulu Abang Anda Super. Jawaban sendiri. Bang Super. Ayat ketiga. Ini aja Bang Dodi. Bang Dodi izin sebentar Bang Dodi. Ya silakan. Bang Dodi, kalau Anda minta satu pertanyaan datang kepada murid-murid mengaku sebagai domba. Bang Jody, Bang jawab. Siapa yang datang kepada murid-murid mengaku sebagai domba? Coba selesaikan dulu yang tadi selesai, baru pindah ke tempat lain lah. Diskusi yang baik lah. Nah, akademis itu loh. satu pun ditanya salah. Tidak usah lompat kemana-mana. Fokus ke yang hal diskusi yang tadi yang kita sudah sepakati tadi itu. Bang, coba tolong. Nabi palsu. Dia datang kepada murid-murid mengaku sebagai domba. Padahal dia serigala yang berbulu domba, kan kayak gitu pada intinya tadi saya dengar. Mana serigala siapa yang datang kepada murid-murid? Pak Sapu Jagat, fokusnya di Matius 23:15 Pak Sapu Jagat. Karena Yesus sudah mengecam di situ. Siapa yang berangkat ke luar negeri ya kan? Iya di situ. Tuhan Yesus itu adalah serigala. Di mana serigalanya? Bang Sapu Jagat, tolong dijelaskan bagi kami Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi palsu lah itu. Aduh, amburadul. Lanjut, Bang Pangon. Nah, Lanjut Ai. Saya baru masuk. enggak, Pangon, silakan Pangon. Aku jaringan aku udah beres, Pangon. Baik. Saya tinggal kasih mati saya. Pak Kevin mau bicara ya? Saya harapkan teman-teman dalam diskusi ini ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ya. Izin saya menyapa kalian semua ya, sahabat-sahabat Kristen. Pak Andi saya udah kenal, Pak Nikolas juga kayaknya. Kalau yang lain kayaknya, mohon maaf ya, kalau saya mungkin lupa. Permasalahan yang sedang kita bahas adalah yang saya tangkap dari awal, walaupun itu sempat saya tinggalkan, bahwa hari ini kita sedang mencari sosok manusia, ya, atau sikap kita terhadap suatu pernyataan di kitab suci yang justru kita takutnya salah dalam bersikap, salah dalam berkesimpulan. Ya, jangan sampai kita inginnya beli kucing ternyata dia adalah bayawak di dalamnya, kan begitu, karena ada dalam karung. Ada pepatah Sunda mengatakan ulah meuli kucing dalam karung gitu kan. Kita jangan sampai membeli kucing dalam karung. Kita pengennya kucing tetapi ternyata bayawak atau biawak. Nah, apa yang tertulis di kitab Anda, apa yang terpampang yang sama oleh host tadi, saya harapkan itu benar-benar dievaluasi. Karena otomatis dengan kesalahan penangkapan yang kalian tangkap, otomatis kami punya solusi atau ada sesuatu yang bisa kami jelaskan dari versi Islam. Karena agama ini jelas ada dan merupakan sesuatu yang boleh kita pilih. Salah satu dari keduanya atau ketiga atau ke-10-nya. Saya harapkan demikian teman-teman. Jadi cari kata demi kata yang kemudian kita bisa menentukan siapa nih sosok ini. Palsukah, aslikah gitu kan. Kucingkah atau biawakkah. Kan begitu. Jangan sampai kalian ingin supaya kita ini selamat, tapi kalian yang berikan biawak kepada kami. Karena kita ini ingin ngurus kucing gitu kan, tapi ternyata biawak pada akhirnya. Yang suatu waktu biawak akan makan kucing yang kita miliki, ayam yang kita miliki, kan gitu. Ayo, niatkan, ya bukan karena ego, bukan karena kebencian. Karena kami pun punya Rasulullah, kami punya agama, kami punya. Itu yang ingin saya tekankan, ya, karena akan kesia-siaan saudaraku. Kalian sia-sia, kami pun sia-sia. Kalau ternyata kita salah dalam bersikap dan mengambil kesimpulan. Host diarahkan dulu host, biar kita sama-sama bisa. Ya baik. Saya di sini ambil satu ayat ya, ketika Yesus mengecam di Matius 23, satu ayat ya, ayat 15 doang. Jadi apa bunyinya? Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan
untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, ketika ia sudah bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Ya, ahli-ahli Taurat ini. Yang pertama, yang kedua, siapa orang Farisi ini? Siapa orang munafik ini? Ya, siapa yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan? Yang pertama itu ya, karena mengutip dari Matius 7 nomor 15 sampai selesai tentang pengajaran nabi palsu. Sesungguhnya mereka boleh saya nanya sedikit. Ya, silakan Pak. Itu. Nah, gini Pak Andi ya teman-teman, yang kami tangkap pertama sih ada ahli Taurat. Berarti orang yang pandai dalam agama, paham tentang agama. Celakalah kan gitu. Mengarungi lautan, artinya dia sampai kemana-mana, ke pelosok-pelosok dia datang. Ayo, kamu terima ini begitu. Ini yang saya tangkap nih. Ya, tetapi hasil produk itu kejahatan mereka malah berlebih-lebih. Dulu dia, maaf ya, saya contohkan, dia dulu ruku, sujud, nggak mabuk, nggak judi, nggak mencuri. Tetapi ketika kalian mungkin ajak mereka kepada keagamaan kalian, maaf ya, ini contoh aja. Semoga saya salah nggak menarasikan. Tetapi hasil itu mereka lebih jahat lagi. Sekarang jadi pemabuk, sekarang jadi pejuang, sekarang jadi pezina. Dulu mau ruku sujud, sekarang nggak mau ruku sujud lagi. Kan gitu. Maka celakalah. Dan kita lihat ketika ada orang-orang Islam yang kemudian berpindah ke Kristen, apa yang terjadi? Dulu mau kurban, sekarang nggak mau berkurban lagi. Dulu nggak mau ruku sujud kepatuhannya, dia nggak mau ruku sujud lagi. Kan itu memberikan suatu kecelakaan. Apa yang kalian inginkan atas kami justru malah menjadikan kami dimasuki ke dalam lembah kebinasaan, kehancuran. Ini yang saya tangkap dari ayat ini, saudaraku. Kalau keberatan mungkin Anda punya alasan, silakan sampaikan. Silakan. Begini, ini kan bertanya ke Rom Kristen ya. Jadi ya, menurut saya biarkan kami yang Kristen yang menjawab. Kalau saudara tidak usah ikut menjawab, karena jawaban Anda pasti kan tidak akan sesuai dengan kami, begitu. Itulah kenapa saya baca kitab anak, saya memanai begitu kan gitu. Kalau ternyata kami salah, silakan Anda luruskan. Itu yang saya harapkan. Silakan luruskan, Pak. Iya, baik. Begini, ini di sini kan ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, siapa itu para ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi? Yang kedua, siapa yang menyeberang lautan? Betul. Terus yang ketiga tadi, saya lupa lagi itu ada 3 pertanyaan tadi. Ya, betul ya, 3 pertanyaan tadi ya. Coba satunya apa lagi tadi dalam hasilnya itu tadi? Pak, dia lebih jahat lagi gitu yang saya dengar itu. 4 ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang mengarungi lautan. Kalau keseluruhannya ini baik dia ini ciri-cirinya Bang. Nah, ya. Ini pertanyaan 4. Jadi saya harus berikan jawaban itu harus satu persatu ya. Iya, silakan satu persatu aja Anda uraikan. Masalah karena itu silakan. Itu kan satu ayat, Pak. Itu satu. Ini kan yang saya sampaikan ini kan satu ayat. Ya. Silakan disanggah aja buat teman Kristen. Ya, makanya saya bilang tadi kan berarti ada 4 pertanyaan ya. Tidak bisa saya kasih satu jawaban dalam 4 pertanyaan, betul? Oke, satu-satu aja. Kupas satu-satu. Nah, begitu kan enak. Nah, ini Pak Jody, sebentar dulu sebelum Pak Jody, saya melihatnya ini ada satu pernyataan dalam satu ayat, pernyataan ya, dalam satu pernyataan ada 3 poin atau 4 poin yang kemudian akan menjadi bahan pembahasan kita. Jangan satu-satu tapi seluruh-seluruhan diambil, disimpulkan bagaimana nanti hasilnya. Mohon izin. Ini bukan pernyataan, tapi kejadian. Yesus betul-betul mengecam loh. Itu kan di kejadian itu dalam kejadian, ditunjukkan di dalam satu dalil dan nyambung. Silakan disimpulkan dan dikupas satu-satu biar kami tahu jelas. Silakan. Ini bukan pernyataan kosong tidak, tapi ini kejadian. Yesus betul-betul mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Ini kejadian loh. Ya, buat yang di bawah dibantu di tap-tap layar ya, di share-share ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut. Ya, saya bikin contoh kayak ahli-ahli Taurat. Itu kan Tuhan Yesus sudah berkata mereka senang mendapatkan pujian di pasar ya. Terus senang duduk di tempat paling depan. Terus mereka juga senang pergi ke tempat rumah-rumah para janda. Ya kan, tertulis juga kan tadi di ayat lain. Ayatnya, Bang. Ada ayatnya itu maksudnya jangan tanya ke tempat lain dulu. Saya jawab untuk inti poin 4 pertanyaan ini dulu.
Masa 4 pertanyaan? Lanjut. Jangan curhat, lanjut. Ya kan begitu ya. Jadi yang mau dimaksudkan Tuhan Yesus di sini, setiap atau detik ini yang disebut nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu, mereka mengajarkan jangan pergi ke rumah-rumah janda, atau jangan mencari hormat, atau jangan mencuri. Tetapi mereka sendiri masih senang melakukan hal pencurian itu. Atau mereka mengajarkan begini, jangan menghina orang. Tetapi dari mulut mereka naan. Nah, pada akhirnya nanti waktu Tuhan Yesus datang, mereka bilang begini, lah saya kan biasanya berdoa dan bernubuat dan mengajarkan orang tentang namamu. Lah Tuhan Yesus bilang begini, kamu mengajarkan orang itu untuk bertobat, tetapi kamu sendiri tidak mau bertobat. Kamu mengajarkan orang itu untuk tidak pergi ke rumahmu sendiri pergi. Ya kamu tidak pantas bagiku. Itu maksud daripada ayat itu, poin itu. Nah, yang menyeberangi lautan tentunya kalau kita lihat dari tahun 2000, sekarang sudah tahun 2000 ini, tentunya bukan satu orang yang menyeberang lautan, sudah banyak orang. Ini kita kan sudah bicara zaman ke zaman kan ini. Coba kita buka pikiran kita dari tahun 33 Tuhan Yesus mati, terus sampai detik ini 2025 sudah berapa juta orang yang menyeberang lautan untuk Pak Jody, Anda udah baca ayat selengkap dari awal, Pak. Saya kok nggak nangkep itu. Mungkin host dibantu lagi dari sejak awal kata demi kata host. Mohon, Pak. Ya, ini coba saya bikin poin dulu. Belum menjawab pada esensinya. Belum. Langsung aja menjawab itu. Nah kan saya sudah bilang satu-satu silakan kupas. Bagusnya ditampilkan ayatnya host biar dibahas oleh bareng-bareng. Jadi pernyataan Pak Jody, pernyataan saya ini sejalan atau tidak kan gitu. Ayatnya sudah ditampilkan, tinggal diulas. Iya, silakan satu-satu. Jadi jangan banyak bertakiah, langsung fokus Bang Jody kan maunya satu-satu. Lanjut aja langsung satu-satu. Sekali. Lanjut. Oke, saya akan tampilkan ayatnya ya. Yang lain. Tampilkan ayatnya Bang. Sebentar, lebih bagus. Yang dibahas apa kok malah lari kemana gitu kan, itu yang kadang-kadang kita nggak nyaman. Karena bukan kami nggak mau mendengarkan Pak sesuatu yang tertulis tapi pembahasan tidak seperti yang tertulis, itu untuk apa kita dengerin? Ngapain kita membawa suatu permasalahan kan? Celakalah. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Lalu pertanyaannya di sini, siapa ahli-ahli Taurat ini? Selesai dulu. Siapa orang Farisi ini? Yang ketiga, siapa orang munafik ini? Yang keempat, siapa yang mengarungi lautan menjelajahi daratan? Menurut Matius 23 nomor 15 yang dikecam oleh Yesus. Silakan. Jawabannya di screenshot host, simpan di beranda Anda. Mungkin buka coba nabi palsu itu sebenarnya banyak. Salah satunya bisa dilihat di Yeremia 23 ayat 30, coba buka. Kita jawab Yeremia Bang. Di situ belum ada Yesus Bang. Iya, kan nabi palsu itu sebenarnya di perjanjian lama juga sudah ada nabi palsu. Begini. Banyak darinya nabi palsu. Kita buka dari perjanjian lama dulu. Coba. Mohon izin Bang ya. Nabi palsu tadi mungkin bisa kita jawab Bang. Ini saya bacakan. Yeremia 23 ayat 30 nabi palsu. Saya tegaskan ya Bang ya, sekali lagi jangan bawa Yeremia tidak sejaman Bang. Izin. Lanjut. Saya baca ya Yeremia 23 30. Kok maksa sih? Ini Bible perjanjian lama. Nabi palsu itu ada di perjanjian lama sebelum perjanjian baru. Itu Yesus nggak ada di situ Bang. Aduh, aneh-aneh aja Bang ini. Bapak itu ada di dalam. Jangan lari. Kan dari Matius. Jangan lari kemana-mana. Kamu paham Alkitab nggak? Yesus nggak ada di situ Bang. Saat ini Pak Super, Pak Alkitab Host, ini celakalah kamu hai ahli Taurat. Jadi ada sebagian orang ngaku ahli loh.
Nah, di sini dikatakan masih diakui jadi orang-orang munafik. Jadi orang yang sama yang dipakai oleh ahli Taurat. Ini orang yang sama, kalau saja satu bukan berbeda-beda. Dia orang yang sama, sosok yang sama, mereka yang mengaurumi lautan. Mereka melakukan satu tindakan mengajak orang untuk bertobat. Perjanjian lama salah satunya Yeremia. Itu yang dipakai oleh ahli-ahli Taurat. Makanya kalau ayatnya dipakai Yeremia bisa dipakai orangnya itu, begitu ciri-cirinya ini. Waalaikumsalam. Nah, inilah yang disebut nabi palsu itu menurut Alkitab. Ini kembali lagi sini nggak bisa diskusi ini. Dengar saya bacakan ya. Sebab Bang, saya tegaskan sekali lagi Bang. Di situ tidak ada Yesus. Nah, yang kita bahaskan ahli Taurat. Yang dibawa oleh ahli Taurat itu adalah kitab perjanjian lama. Yang dibicarakan ini perjanjian baru. Lama. Bang, paham nggak? Yang saya sampaikan Bapak Niko. Dibawa ayatnya Bang. Bapak Niko. Siapa Yesus nggak ada perjanjian lama? Bapak Niko. Itu perikopnya Yesus mengecam langsung ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak usah dibawa ke perjanjian lama. Iya, itu sudah jelas kok di situ. Di perjanjian lama juga Yesus nggak ada, tapi kalian Yesus ada. Ya ada. Baca Yesaya 9 ayat 5. Aduh, kok Gimana nih Bang Jody? Gimana nih Bang Jody ini? Nikolas ini nggak nyambung karena dia ngikut dari awal. Makanya saya ingin Bang Tri, ayat yang dipermasalahkan ditampilkan biar orang yang membahas dia lari kemana-mana. Lah ngapain ayat ditampilkan kalau kita membahas yang udah ayat itu aja yang dibahas, bukan ayat yang ini gitu loh. Tadi yang dikatakan oleh Bang Jody ada 3 atau 4 pertanyaan tadi itu Bang Jody mau jelaskan. Kamu tidak bisa membahas perjanjian baru kalau kamu tidak awali dengan perjanjian lama. Paham? Udah lari lagi dia putus. Iya, gimana Bang Jody? Silakan Bang Jody. Udah dari tadi saya akan diskusi sama dia ini. Dia kembali bilang nggak bisa diskusi ini. Baru. Bang Jody ini gimana? Bang Jody, silakan itu gimana kok bawa Yeremia? Iya, perjanjian lama. Yang saya bahas Matius. Di perjanjian baru itu itu penggenapan nubuatannya perjanjian lama. Apaan sih? Ini yang saya tanya Matius. Ya dikasih tahu. Yang saya tanya Matius dalam perjanjian baru di sini Yesus mengecam. Kamu tahu nggak arti penggenapan? Coba tadi yang dijelaskan oleh Bang Tora tadi nih, Bang Tora lagi nih jelaskan ini sama Bapak Niko. Kita ini. Bapak Niko mau izin dulu. Bang Niko dengerin dulu nih. Ini saudara lagi ngomong, dengerin Bang Tora mau ngomong, silakan. Mute dulu. Oke. Yang dibawakan oleh Bang Super itu Matius 23. Perikopnya itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Niko, ini yang Bapak Niko tolong bantu kesempatan untuk Bapak Niko di sini Bang Super menanyakan siapa itu ahli-ahli Taurat dan siapa itu orang-orang Farisi. Pertanyaan salah satunya itu. Bapak Niko bantu jawab itu saja dulu. Iya. Silakan. Paham. Pertanyaan ini dipaham, Bang Nikolas. Siapa itu ahli Taurat dan siapa itu orang-orang Farisi? Bapak Niko tolong bantu jawab itu saja dulu. Caranya Bung, menjelaskan di Bible itu bukan seperti itu. Kalau kamu menjelaskan satu ayat di perjanjian baru, kamu harus cari di perjanjian lama nubuatannya. Gitu belajar Alkitab. Kalau kamu membaca satu ayat di perjanjian baru, kamu harus mencari di perjanjian lama nubuatannya, baru kamu ketemu penggenapan di perjanjian baru. Itu cara belajar Alkitab. Contoh, Bang Nikolas, Bang Tora ini Kristen ya, Bang Nikolas, coba, jangan biar nggak melantur melebar kemana-mana. Dengar dulu, Bang Tora tadi udah mengatakan dengan jelas bahwa dalam itu, nggak usah debat lah, nggak usah berkomentar. Penjelasan itu, lah. Ini yang dijelaskan Bang Tora tadi paham nggak? Iya, gua paham artinya. Untuk membahas satu ayat pun di perjanjian baru itu harus ada nubuatannya di perjanjian lama. Paham nggak? Nggak usah diajarin, Bang. Bang Tora juga udah tahu. Kami juga sudah tahu.
Kalau nggak usah bahas, kalau nggak kamu nggak bawa pertanyaannya tadi Iya, fokus pada poinnya gitu loh yang mau dijelaskan oleh Bang Tora. Bang Tora ini juga Kristen. Jadi iya, makanya jangan semua yang ada di perjanjian kemana-mana. Yang saya bacakan ini kan nubuatan Yesus di dalam perjanjian baru, gitu loh. Iya, semua. Jadi kita nggak usah bawa-bawa perjanjian lama. Itu perjanjian lama karena Yesus itu hidupnya tidak sejaman, gitu loh. Karena kamu nggak paham. Aduh. Ini nih dia framing lagi nggak paham. Dia dikatakan saudara sendiri nggak paham. Inilah Nicholas ini nih. Nicholas ini nggak nyambung. Kalian nggak nyambung. Lah kau yang nggak nyambung dari awal, makanya dengerin dulu. Jangan silakan Pak Jody, gimana ini kok pemahamannya jelasin sama Bang Jody. Nanti Bang Jody sama Bang Tora nih yang jelasin itu. Nih aku jelaskan. Coba Bang Jody aja yang jelasin Bang Nicholas ini. Itu saling terkait, tidak bisa kamu pisahkan. Itu sudah tahu Bang, kita tahu semua. Makanya dengar dulu. Lah, kalau kau melebar kemana-mana bagaimana? Jadi buang-buang energi nih Bang. Dari tadi kita diskusi baik-baik dengan santun, dengan baik-baik. Dan coba ini nyambung gitu loh. Silakan Bang Jody atau Bang Tora yang ini. Bang Nicholas tolong dengerin dulu biar nyambung ya. Ya coba saudaraku. Silakan Bang Jody. Coba saudara Nicholas biar kita jelaskan sedikit ya. Ini coba kita baca ya di tetap pasal yang sama 23 tadi, tapi coba kita baca yang ayat yang ke-6, terus kita lompat lagi di ayat yang ke-14. Ya, baik saya bacakan ya. Mereka, saya bacakan ayat 6 ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Yang ke-8, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nabi palsu itu ada 30 ayat. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia ditinggalkan. 13. Celakalah hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu rintangi mereka yang berusaha masuk. Di sini nih. Coba yang 14. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu pasti kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, ini kalau saya lihat ini di dalam kurung ya, gitu. Ya memang jadi itu jawabannya. Nabi palsu itu di Bible sangat banyak ayatnya bro, di 2 Petrus. Sabar, ayat 14 ini. Sabar, izin teman-teman ya. Bang Nicholas kondusif dulu. Sebentar, kalau kita bicara Bang. Nanti bicara Bang Nicholas. Biar kondusif. Bang Jody mau jelasin, biar kondusif nih. Jadi biar kondusif. Jadi di ayat 14 ini ya. Ini yang saya curigakan karena di dalam kurung. Karena ayat ini adalah ayat sisipan sepertinya. Saya curiga. Makanya saya mengutip di ayat yang ke-15. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ketika ia sudah bertobat, kau jadikan dia orang neraka
yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Baik Pak Jody, saya akan buktikan yang di dalam kurung dan ditutup kurung menurut web. Sebentar. Apakah ini terbukti ayat sisipan atau bukan, jadi kita bisa tahu.